Itu dari banyak pemakaman Belanda yang masih digunakan sampai saat ini. Kini, TPU Sukun difungsikan sebagai tanah pemakaman bagi umat Nasrani yang beristirahat dengan tenang kembali kepada Sang Pencipta. Tak sedikit tokoh-tokoh ternama yang disemayamkan pada lahan pemakaman ukuran kurang lebih 1.200 meter persegi ini. Salah satunya bernama Dolira Adfonso Chavit atau sering kita kenal Tante Doli, yang sejak masa lampau sudah jadi perbincangan hangat di kalangan lelaki hidung belang. Lalu, di manakah lokasi peristirahatan Tante Doli dan bagaimanakah kondisi pusaranya saat ini? Halo teman berceritaku, kita kini lagi ada di TPU Sukun melanjutkan yang video sebelumnya. Kita eksplor ke makamnya Dr. Eiken yang memang masuk dalam organisasi Freemason. Sekarang kita akan ke salah satu pemakaman lagi, satu makam satu kuburan. Satu kuburan yang juga banyak diperbincangkan selain Dr. Eiken. Dr. Eiken, benar. Nah ini orang ini itu ya bisa dibilang akhirnya terkenal se-Asia Tenggara. Oke, Jadi- terkenal se-Asia Tenggara. Benar. Bisa dibilang artis lah ya. Jadi beliau inilah yang dulunya membangun sebuah tempat lokalisasi yang ada di kota Surabaya. Mhm. Beliau bernama Doli. Doli. Dan itu juga pada akhirnya dijadikan nama lokalisasi Nah, dari Doli itu tersebut gitu. Masalahnya kayak gimana? Kita coba jalan, kita coba cari karena ya jujur aja dari kemarin kita cari masih belum ketemu. Jadi sekarang kita coba cari. karena Dimana? memang jumlah makam di sini Ribuan. banyak Banget. 12 hektar totalnya. 12 hektar dan sudah dibangun sejak sudah mulai dijadikan pemakaman sejak 1918. 1918. Gak kebayang setiap tahunnya berapa yang Nah. meninggal. Kalau di sini masih ini mas, masih tempatnya kompleknya makam-makam yang masih baru. Masih baru. Nah, kalau dilihat Kelihatan. dari ininya loh ya, Model-modelnya dilihat ya. dari bentuk pusara apa ya, pusara kan kayak ini. Pusara. Iya. Itu dari granitnya juga masih ya tidak terlalu nampak lawas lah ya. Iya. Jadi makam ini itu memang campuran, mulai karena memang dibangunnya dari tahun 1918. Benar. Campuran ini pasti ya ada orang Londonya, juga ada orang Nasrani yang bermukim di sini. Ada Di orang Indonesia. Londonya, orang Nasrani, macam-macam. Kayaknya ini deh, Ini Chavit. yakin, Kemungkinan. yakin, yakin ya. Jadi yang aku baca, kenapa kok itu di depan ada namanya DA Chavit, berarti namanya itu pasti ada D dan A-nya. Iya dong. Maksudnya Jadi beliau ini adalah Dolira Adfonso Chavit. Chavit. Nah, makanya di sini disingkatnya adalah DA Chavit. DA Chavit. Dolira Adfonso Chavit. Di sini udah kelihatan beliau ini lahir di tanggal 15 bulan September. 1929. Bulan September ya, tahun 1929 dan meninggal di tanggal 7 Januari 1992. Siapa sih sebenarnya Doli ini yang saat ini menjadi yang sudah ditutup tapi sempat terkenal di eranya menjadi salah satu lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Itu berlokasinya di daerah Jalan Kupang kalau nggak salah ya. Jarak. Di jarak ya, di Jalan Jarak Kota Surabaya. Kota Surabaya. Jadi Doli inilah yang pertama kali memiliki wisma di situ. Jadi ya aku membaca di sana, aku membaca bahwa Doli ini dulunya punya 4 wisma. 4 wisma. 4 wisma yang 3 diantaranya itu memang disewa-sewakan. Itu tepat di tahun 1967. Iya, 60-an. Jadi sekitar 1967 dan bahkan Doli itu sendiri memiliki puncak-puncak eranya itu di tahun berikutnya, di tahun 1968 sampai tahun 1969 gitu. Kalau kalian ngelihat di sini kecil banget ya. Ini ya makamnya, ini sekitaran 2 meter lah, 1 kali 2 meteran, 2,5 meter lah ya. Satu. 1 atau 2,5 meter. Jadi beliau ini dulunya sebelum
anak-anaknya ini meninggal, banyak yang sering kesini Mas Ian. Masih ya kalau orang Islam bilang biasanya ziarah. Ziarah ke makam orang yang sudah meninggal. Jadi dulu ada namanya keluarganya, anaknya itu namanya Pak Edi, itu dulu masih sering kesini ya, masih membersihkan, masih mendoakan dan segala macam. Tapi setelah memang beliaunya wafat, Pak Edinya ini wafat, akhirnya dan juga beberapa anaknya juga wafat juga, yang lainnya akhirnya sekarang makam ini sedikit terbengkalai, jadi tidak terurus lah ya. Tidak terurus, benar. Tidak terurus. Nah, jadi kalau kalian lagi ke Malang, yang dulunya suka ke Doli lah, ini kalian harus tahu nih makamnya di sini. Nah, kenapa ya? Kok bisa dia punya wisma di Surabaya tapi dimakamkannya di Malang? Nah, Gimana itu ceritanya, Mas? Tidak ada informasi jelas memang. Tapi desas-desusnya itu adalah memang Doli ini sendiri itu asalnya dari Malang. Desas-desusnya. Jadi kepastiannya masih belum tahu, tapi isu yang beredar adalah itu Doli berasal dari Malang. Kalau aku baca ini, Mas. Jadi apa nyebutnya? Manggilnya apa ya? Beliau ini ingin meninggalkan kehidupannya yang kelam di Surabaya. Ingin berpindah. Kalau di orang-orang Islam katanya kan ini hijrah ke Malang, ditinggalkan, benar-benar ditinggalkan, dan nggak ingin namanya ini jadi ini citra buruk. Tapi kan sampai sekarang kan masih memiliki citra buruk di situ. Punya citra buruk di Surabaya. Ya semoga aja dengan dibubarkan akhirnya memang lambat laun generasi akhirnya hilang ya. Akhirnya pindah ke enggak, jangan sampai ada lagi lah. Jangan sampai ada lagi lah. Ini aku ada pertanyaan ini. Jadi selama ini aku selalu bertanya, kenapa sih kalau kita jalan-jalan ke daerah Jarak itu orang-orang banyak menyebutkan tentang Gang Doli. Sebenarnya Gang Doli itu apa sih? Nah, kalau aku baca, Mas, ya, ada sejarah yang mengatakan, ya bukan sejarah sih. Ini loh. Isu yang beredar. Dari mulut ke mulut. Katanya asal-usul nama Gang Doli itu ini. Memang Tante Doli ini seorang istri dari pelaut. Terus ketika banyak pelaut yang sandar di Surabaya, langsung nyeletuk, mana sih gangnya Tante Doli, mana sih gangnya Tante Doli. Akhirnya dari nama itu Gang Doli. Gang Tante Doli, Gang Doli akhirnya. Gang Doli, ya. Oke. Sebenarnya nggak niat menamai gang tersebut. Cuma karena memang ya itu tadi lah, sesuatu yang dipercaya dan diulang-ulang oleh orang kan akhirnya menjadi kebiasaan. Asal-usul sendiri. Benar. Nah, terus kalau katanya makam ini nggak pernah diziarahi, aku baca sebuah berita kalau beberapa tahun lalu memang yang katanya PSK di wilayah Malang itu ziarah ke sini sebagai rasa hormat kepada beliau. Oke, respect ya? Respect kepada beliau. Ya. Oke. Itu sedikit cerita. Sebelumnya cerita mengenai beliau. Tante Doli. Sama Mas? Alfonso Chavit. Kudu Doli apa sih? Dolira. Alfonso Chavit. Tante Dolira Alfonso Chavit. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita ceritakan tentang Tante Doli. Nah, nanti kita akan coba eksplor lagi ke beberapa lokasi yang bersejarah yang lainnya. Teman-teman berceritaku, jangan sampai ketinggalan untuk terus stay tune di channel Bercerita Sejarah ya. Oke, teman-teman, kalau mungkin ada satu lokasi yang perlu kita kunjungi terus kita ulik sejarahnya atau asal-usulnya, bisa komen-komen di bawah ini. Oke. Jangan lupa subscribe dan like. Bye.